Selamat datang ke channel PTKI Novel Suara. Selain novel ini, kita juga punya novel seru lainnya di menu playlist. Mohon teman-teman bantu support untuk bagikan dan meng-subscribe, biar channelnya terus berkembang. Selamat mendengarkan. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 201 sudah patah hati berapa kali. Elina dan Karihe juga tidak berbicara, tenggelam dalam ketenangan lagi sekarang. Setelah kesempatan itu, aku mengangkat kepala dan bertanya pada Elina, apa kamu sudah memikirkannya? Hanya berpisah untuk sementara, selama kamu memberiku waktu, aku akan meyakinkan mereka. Elina memberikan jawaban yang irelevan, tapi aku sudah tahu jawabannya. Oke. Aku mengangguk, kalau begitu kita berpisah sebentar dulu. Elina menurunkan tatapan matanya, menggigit bibirnya, kemudian mengangguk. Kalau begitu, aku tidak akan pergi bekerja besok, kamu yang akan mengurus BTT. Aku diam-diam mengamatinya sejenak, kemudian menoleh dan dengan dingin berkata pada Karihe, 2 miliar itu tidak perlu, awalnya, Direktur Elina ingin memberiku 10 miliar, aku saja tidak memilikinya, sekarang kamu mengeluarkan uang sebanyak ini kamu menghinaku. Petik 2. Kalian juga tidak perlu khawatir tentang urusan keluarga Gong, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Dan jika kamu atau orang-orang dari keluarga Bai sangat tidak senang denganku, kalian bisa segera mendatangiku, aku akan membuatmu tahu, apa aku memiliki kemampuan menyelesaikan masalah. Setelah mengatakan itu, aku berdiri, menatap Elina dengan dalam, lalu berbalik dan berjalan keluar hotel. Elina tidak menahanku, Karihe juga tidak mengatakan apa-apa. Berjalan keluar dari pintu hotel, aku mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, dan menghisapnya dalam-dalam. Kak Roman, kamu baik-baik saja. Aldi dan Cody berjalan mendekat. Aku menggelengkan kepala, tidak apa-apa, ayo pergi makan snack malam. Oke, aku tahu ada restoran sup Tom Yum Kung yang enak. Oh iya, apa mau memanggil Kak Jack? Dia juga di Chiang Mai. Jika dia di sini, takutnya kalian jadi tidak begitu nyaman, lupakan saja, aku akan menemuinya di hari lain. Aldi mengeluarkan kunci mobil dan berjalan menuruni tangga, setelah beberapa langkah, dia bertanya lagi, Kak Roman, sepertinya suasana hatimu sedang tidak bagus, apa yang orang tua itu bicarakan denganmu? Apa dia mengancammu? Apa kamu ingin memberinya pelajaran? Cody menyela, jangan selalu mendamprat orang, apa kamu tidak lihat wanita Kak Roman juga ada di sana? Oh iya, tadi lupa memanggilnya kakak ipar. Aku tidak bisa menahan tawa, berkata, tidak perlu memanggilnya kakak ipar lagi, aku putus dengannya. Putus tidak, Kak Roman, kamu sebelumnya sudah jadian dengannya. Aldi sedikit terkejut, dia sudah mendengar aku mengobrol dengan Jack sebelumnya, dia tahu aku dan Elina memiliki sedikit ketertarikan. Aku tertawa, aku baru saja jadian dengannya siang hari ini, baru menciumnya sebentar saja, kemudian aku putus. Aku yakin, Kak Roman pantas disebut Kak Roman, kamu benar-benar mendapatkannya, sama seperti Kak Jack yang mendapatkan kakak ipar yang seorang pengacara, membuatku sangat mengaguminya. Kak Roman, wanita itu melakukan bisnis yang legal, dia kaya dan cantik, wanitanya Kak Jack seorang pengacara, dia. Cody tidak tahan lagi dan menghentikannya, Aldi, apa kamu bisa berbicara? Kak Roman dan wanita itu jelas-jelas sudah putus, dan hubungan Kak Jack dan wanitanya sudah berjalan selama bertahun-tahun, kenapa kamu masih menyebutkan ini? Untuk membuat Kak Roman sedih. Kenapa tidak melihat kamu di depan Kak Jack menyebut kakak ipar? Aldi buru-buru menggaruk kepalanya, Kak Roman, aku minta maaf, aku tidak mengendalikan mulutku. Tidak apa-apa. Aku tertawa, kemudian menarik pintu mobil dan masuk ke dalam mobil, aku bukannya tidak pernah patah hati, tidak apa-apa untuk dibicara. Hei, Kak Roman, sudah berapa kali kamu patah hati? Aldi sedikit bersemangat, menginjak pedal gas, menuju ke toko yang disebutnya. Aku sedikit tidak bisa berkata apa-apa dan melewatkan pertanyaannya dengan menggunakan topik lain. Tapi dia berbicara dengan sedikit begitu membabi buta, suasana hatiku juga jadi jauh lebih baik, dan aku tidak merasa terluka seperti ketika aku berjalan keluar dari hotel. Tampaknya Aldi sangat bersemangat ketika dia berbicara tentang wanita, dia seperti belum pernah menjalin hubungan. Selain itu, dia sedikit mirip Adam Luo, hampir sama cerobohnya, tipe yang dengan mudahnya mengganggu orang. Memikirkan Adam Luo, aku baru sadar aku tidak menghubunginya dalam beberapa hari ini, aku juga tidak tahu bagaimana dia dengan si anti-mainstream Yona, apa dia sudah ditaklukkan oleh Yona. Setelah real estate menghasilkan uang nanti, aku ingin memanggilnya kemari dan menyuruhnya mengikutiku, menjadi pengawalku. Meskipun dia tidak profesional, tapi dia tidak akan lebih buruk daripada pengawal manapun, ini juga kenapa dia bisa bekerja dengan sangat santai di bar, ketika tidak ada masalah, dia akan minum dan bermain-main, ketika ada masalah dia akan menghajar orang.
Memikirkan Adam Luo dan Yona, suasana hatiku menjadi semakin lebih baik, ketika aku mencicipi sup tom yum yang segar dan asam di toko yang dikatakan Aldi, aku melupakan semua kesedihanku. Aku sangat suka sup ini, dalam bahasa Thailand, tom yum berarti asam dan pedas, kung berarti udang, singkatnya, ini adalah sup udang yang asam dan pedas, yang berbeda dari sup asam dan pedas dengan yang di China adalah daun lemon, vanila, kecap ikan, dan lada chow tian Thailand yang digunakan sebagai bumbu penyedap, bahan utamanya ada udang, kerang, dan jamur, ada orang yang menambahkan atau mengganti bumbunya untuk menyesuaikan rasanya dengan selera wisatawan asing. Dibandingkan dengan yang sudah dimodifikasi, aku masih lebih suka sup tom yum kung rasa tradisional ini. Selain sup tom yum kung, kami juga memesan nasi goreng, pergi ke kedai barbecue di sebelah dan membawa banyak barbecue kembali, kemudian minum beberapa botol bir. Makanan adalah senjata terbaik untuk mencerna kesedihan, dan alkohol adalah hal yang baik untuk melumpuhkan diri. Ketika keduanya disatukan, tidak akan ada kesedihan di dunia. Aldi mulai berbicara tentang wanita lagi, tepatnya cinta. Dia mengatakan dia sudah patah hati berkali-kali, dan dia memiliki 5-6 kali kesan yang mendalam. Mengenasi alasan putus, kebanyakan adalah setelah mendapatkan wanita dan mereka menemukan bahwa dia adalah seorang bajingan, atau bajingan yang sering berjalan di antara peluru dan darah, kemudian putus dengannya. Selain itu, perempuan yang dia cari semuanya adalah gadis keluarga baik-baik, gadis dalam keluarga serius, siswa, guru perempuan, pramugari, karyawan bank, dan bahkan polisi wanita, dan karena ini dia hampir ditangkap. Yang berlebihannya adalah dia tidak tampan, tapi dia sangat hebat mencari pacar, pramugari atau seorang polisi wanita, semua sudah pernah dia dapatkan. Mungkin ada hubungan dengan mulutnya, pria yang banyak berbicara cenderung lebih hebat mendapatkan wanita, mereka selalu dapat menemukan topik untuk berbicara dengan wanita, menceritakan lelucon yang membuat wanita senang, atau dengan menceritakan lulukan kotor. Dibandingkan dengan Aldi, aku bukan orang yang banyak bicara, aku juga tidak bercanda, dan aku tidak berbicara tentang lulukan kotor. Tapi entah kenapa ada juga wanita cantik yang menyukaiku. Seperti Elina dan Weni. Weni juga anak keluarga kaya, jadi aku ingin tahu apa keluarganya akan sama dengan keluarga Bai, juga akan meminta permintaan seperti itu, memilih-milih menantu, dan memaksa kedua belah pihak untuk berpisah dengan cara mengancam. Memikirkan hal ini, tiba-tiba aku tercengang, kenapa aku ingin memikirkan masalah ini. Aku jelas tidak memiliki perasaan untuk Weni, aku jelas-jelas hanya menyukai Elina. Elina jelas mengatakan hanya putus untuk sementara waktu, akan mencari cara untuk bersama di masa depan. Sebenarnya, ini sama seperti hubungan dengannya sebelumnya, pada saat itu kami tidak bersama, tapi memiliki perasaan untuk satu sama lain, ketika kami memikirkan satu sama lain, kami akan memiliki berbagai perasaan yang tidak terlupakan. Hanya saja, putus kali ini, kami tidak akan bertemu untuk sementara waktu, hanya bisa saling merindukan di malam hari saja. Selain itu, hubungan kami tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Mungkin juga akan sama dengan saling merindukan orang di tempat berbeda, tidak bertemu satu sama lain, tapi bisa saling merindukan, bahkan bisa mengirim pesan di WeChat, berbicara di telepon dan sebagainya. Selain itu, aku tidak akan menyerah dengan mudah. Karihe mengatakan kemampuan untuk menyelesaikan masalah adalah uang, maka aku akan bekerja keras untuk menghasilkan uang. Jika keluarga Bai memiliki persyaratan lain, aku juga akan melakukan yang terbaik. Singkatnya, aku ingin Elina. Hanya memikirkan betisnya yang proporsional, bibirnya yang merah, dan matanya yang berkedip-kedip, aku pikir aku akan memilikinya di kehidupan ini. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 202 maaf. Ini bukan cinta yang mulia, dibangun dengan keinginan fisik dan keinginan untuk wanita cantik. Aku mungkin orang yang seperti ini. Jenis cinta platonis semacam itu, sebenarnya ini hanya untuk menggambarkan cinta spiritual antara gay, tidak ada hubungannya dengan wanita. Jenis keinginan yang melebihi bagian luar tubuh, cinta spiritual yang murni, tidak ada hubungannya denganku, apa yang aku inginkan adalah cinta yang selalu dapat memadukan spiritual dan tubuh. Terutama seperti wanita cantik. Aku membuang apapun dalam pikiranku yang berhubungan dengan Weni, kemudian minum dengan Aldi dan Cody. Malam ini, kami minum banyak anggur hingga bos restoran akan tutup toko, tidak sabar mendesak kami beberapa kali sebelum kami pergi. Aldi berjalan sempoyongan ke pintu mobil, untungnya aku menahannya, dia mabuk seperti ini dan mau mengendarai mobil apa, mungkin saja kita semua akan mati terbunuh nanti. Cody menghentikan taksi yang lewat, menarik supirnya keluar, mendorongnya ke kursi mengemudi di mobil Benz, kemudian memberikan 3 lembar 100 bat padanya, menyuruhnya mengemudi dan membantu mengantar kami pulang. Sopir taksi mungkin melihat kami mengendarai Benz, jadi dia pikir 300 bat itu kurang dan meminta 1000, akibatnya, Aldi mengancamnya dengan menarik kerah bajunya, akhirnya dia menyalakan mobil dengan patuh dan membawa kami pulang ke hotel.
Sebenarnya dari sini tidak jauh dari hotel, harganya seharusnya kurang dari 300 bat. Kembali ke hotel, sekarang sudah lewat jam 3 malam, ketika aku melewati pintu kamar Elina, secara tidak sadar aku berhenti dan melirik ke pintu, kemudian tersenyum dengan senyuman yang tidak dapat dijelaskan, kemudian kembali ke kamarku. Setelah mandi air dingin, aku menjadi sedikit sadar, berbaring di tempat tidur dan membuka ponselku dan melihat pesan dari Elina. Hanya ada satu kata pendek, maaf. Aku melihat satu kata itu dan terdiam untuk waktu yang lama, pada akhirnya, aku tidak membalas chat WeChat-nya, dan melemparkan ponsel ke samping tempat tidur dan menutup mata untuk tidur. Malam ini, aku memiliki banyak mimpi, bermimpi bertemu banyak wanita. Aku bermimpi Elina mengenakan pakaian profesional warna hitam putih dan berjalan di koridor hotel, aku mengikutinya, menatap punggungnya, kemeja dan rok yang pas menggambarkan bentuk tubuhnya yang terlihat semakin menarik. Tiba-tiba, dia berbalik dan tersenyum padaku. Kemudian dia melambaikan tangannya. Dalam sekejap mata, sosoknya menghilang, seolah-olah dia tidak pernah muncul. Aku juga memimpikannya Weni, yang sedang berjalan di pantai dengan rok biru muda polos, berjalan melewatiku, tapi dia malah menutup mata padaku, hanya untuk tersenyum dan menundukkan kepalanya dan menginjak semprotan putih di solnya. Tanpa sadar, pandangan mataku kembali ke gerbang tapae, ada satu sosok anak muda berjemur di bawah sinar matahari dan hujan, dengan senyum cerah dan manis, terbang seperti kupu-kupu, terbang semakin jauh. Akhirnya, aku melihat Keisha, tanpa ekspresi dia berkata padaku, kita putus saja. Mata yang dulunya murni dan polos itu begitu dingin dan tidak berperasaan. Aku berkeliaran bolak-balik di antara para wanita ini berulang kali, tapi tidak ada dari mereka yang tinggal di sisiku, bahkan untuk sedetik pun. Perlahan-lahan, aku menjadi merasa sangat tidak nyaman, dadaku sepertinya terhalang oleh sesuatu, aku ingin berteriak keras untuk melampiaskan hal-hal yang tidak nyaman di hatiku. Tiba-tiba, aku terbangun dan langsung duduk, hanya melihat TV di seberang tempat tidur, dan dinding putih bersih. Ada sedikit lendir kotoran di mata. Aku mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, kemudian menggosok kepalaku yang membengkak. Aku melirik ponsel di bagian kepala tempat tidur dan melihat sekarang baru jam 8-an, jadi aku bangun dari tempat tidur, mengenakan sandal dan berjalan sempoyongan ke kamar mandi karena aku minum terlalu banyak bir, buang air kecil, dan memiliki sedikit banyak tai mata. Setelah buang air kecil, aku mencuci muka di wastafel dan membersihkan mataku, aku mendongak dan menatap diriku sendiri di cermin. Beberapa tahun-tahun ini tidak meninggalkan banyak bekas di wajahku, tapi mataku terlihat seolah-olah menjadi jauh lebih dalam. Aku kembali ke kamar dan berbaring di tempat tidur untuk lanjut tidur. Mulai hari ini, aku tidak perlu pergi kerja lagi. Bisa tidur nyenyak. Tapi, jelas-jelas sangat mengantuk, kepalaku pusing, tapi aku tidak bisa tidur. Dalam keputusasaan, aku menyalakan TV dan mencari saluran berita, membiarkan suara monoton MC dan berita membosankan menggangguku, dan akhirnya tertidur lagi setelah waktu yang lama. Ketika aku bangun lagi, sudah jam 11. Aku berguling-guling di tempat tidur beberapa kali, lalu berpakaian dan cuci muka, kemudian menelepon Aldi, mengetahui mereka sedang duduk di lantai bawah di hotel menungguku. Datang ke bawah untuk bertemu dengan Aldi dan Cody, aku meminta mereka untuk membawaku pergi berkeliling untuk melihat di mana ada apartemen yang cocok untuk disewa. Aku harus mencari rumah lain untuk tinggal, karena hotel dibayar oleh perusahaan. Sekarang aku bukan lagi karyawan perusahaan Tekno ZWK, jadi tentu saja aku tidak bisa tinggal di sana lagi. Setelah berkeliling beberapa saat, tiba-tiba menerima telepon dari Jack, begitu berbicara, kalimat pertamanya adalah, tadi malam tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sebenarnya, aku tidak tahu apa dia bertanya pada Clay atau Elina. Baguslah kalau tidak apa-apa, apa kamu ada waktu nanti? Ayo makan sama-sama. Aku ada waktu kapan saja, kebetulan aku tidak sarapan, mau bertemu di mana? Tidak sarapan. Kamu bangun sangat siang. Aku tidak bekerja di perusahaan Tekno ZWK lagi, jadi tadi malam pergi makan snack malam dengan Aldi dan yang lainnya, dan tidur lagi pagi ini. Kamu tidak bekerja di perusahaan Tekno ZWK lagi. Suara Jack tampak terkejut. Jack memberitahuku sebuah alamat, aku meminta Aldi untuk pergi ke alamat yang dia berikan, tidak lama kemudian kami pun tiba. Ini lokasi yang relatif terpencil, tapi restorannya didekorasi dengan sangat elegan, semua pelayan mengenakan kostum tradisional Thailand, kelihatannya bukan kelas rendah. Jack sudah menunggu di dalam ruangan. Sopir dan satu orang saudara yang mengikutinya sedang duduk di meja di luar ruangan, tentu saja Aldi dan Cody tidak bisa makan bersama dengan bos, mereka duduk bersama-bersama dua orang itu dan mulai memesan makanan. Aku membuka pintu, melihat Jack sedang sendirian memesan makanan dengan seorang pelayan dan tidak ada orang lain di sana. Roman, kamu datang tepat waktu, pesan apa yang ingin kamu makan? Jack memberikan menu di tangannya.
Aku mendorong menunya kembali, menggelengkan kepalaku, terserah, aku bisa makan semuanya. Jack dengan santai memesan beberapa hidangan, ketika pelayan keluar, dia dengan ragu bertanya, kelihatannya tidak terlalu semangat, bagaimana dengan situasi pekerjaan? Aku putus, jadi secara alami aku kehilangan pekerjaanku, kataku dengan senyum tipis, lalu menuang secangkir teh untuk diriku sendiri. Putus. Jack tercengang sejenak, lalu menghela napas lagi, apa yang terjadi? Ayo ceritakan untuk membuatku senang. Aku secara singkat menceritakan jalan ceritanya, tapi aku tidak menyebutkan masalah ciuman dengan Elina di paviliun saat hujan. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 203 pertemuan. Diperkirakan dia akan tertawa saat mengatakan masalah itu, ini adalah hubungan cinta jangka pendek yang baru saja putus setelah setengah hari bersamanya, jika itu orang lain, aku akan tertawa juga. Setelah mendengarkan keseluruhan cerita, Jack menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, apakah ini kisah cintamu, benar-benar aneh. Aku meliriknya, lalu meneguk teh yang ada di cangkir. Dia tersenyum dan berkata, tetapi, berhenti kerja itu sudah benar, lagi pula nanti kamu akan berhenti sendiri, setelah perusahaan real estate kami keluar, kamu harus bekerja di sini. Tahan dulu saja, 2 tahun kemudian, proyek real estate kami akan menghasilkan uang, dan kemudian kembali dan buat keluarga bayi mereka melihat apakah kamu memiliki kemampuan atau tidak, dan pada saat itu kamu bisa membawa kembali bos cantikmu itu. Jika mereka berani menghajarmu, aku akan membawa pembunuh untuk mengacaukan keluarga bayi mereka, dan melihat seberapa bodohnya mereka. Aku khawatir kalian akan segera ditangkap setelah melewati bea cukai. Tidak akan, menyelinap saja, oh iya, ngomong-ngomong, kamu tidak bisa tinggal di hotel itu setelah keluar, kan? Aku mengangguk, iya, barusan aku ingin pergi mencari rumah, aku ingin menyewa apartemen, dan tinggal dengan nyaman. Mengapa kamu tidak bertanya kepadaku, aku di sini, apakah kamu perlu tinggal di apartemen? Aku punya 2 rumah di kota Chiang Mai, satu di sebelah timur tepi sungai Meiping, aku membeli sebuah villa di sana, setelah aku membelinya, aku tidak menempatkannya, peralatannya lengkap dan semuanya baru, kamu bisa tinggal di sana. Aku terdiam sejenak, dan juga merasa sedikit canggung, setelah membeli rumah di pinggir sungai, terus tidak ditempati, hanya dipajang saja di sana, aku hanya bisa mengatakan bahwa dia benar-benar kaya. Kuncinya ada di mobilku, aku akan mengantarmu ke sana setelah selesai makan. Jack berkata lagi. Aku tidak menolak, lagian kami teman, tinggal di rumahnya juga tidak keterlaluan, lagi pula, aku bukan menginginkan rumahnya. Setelah dia menjelaskan keadaan rumah itu, aku bertanya, seharusnya kamu tahu, mengapa Timothy ingin menghajarku kan? Jack mengangguk, aku tahu, dia hanya ingin menggangguku dan mencari kesempatan untuk bertarung denganku, alasan memilih kamu adalah bahwa kamu bukan salah satu anggota kami, dia hanya akan membuatku marah jika dia menghajarmu, dan tidak akan melakukan perlawanan lainnya. Aku berkata lagi, karena kamu sudah tahu tujuannya, kamu juga tidak perlu mencarinya untuk membuat masalah, hindari perangkapnya, lagi pula, aku baik-baik saja. Baiklah. Jack mengangguk lagi, jangan khawatir, aku tidak bodoh, ketika waktunya tiba, aku akan memberinya pelajaran. Berbicara tentang topik ini, aku tidak meneruskan pembicaraannya, pada saat ini, pelayan mulai menyajikan makanan, dan Jack juga sudah tidak berbicara lagi. Kami membicarakan tentang kerjasama dengan Denny. 2 hari ini, dia dan Denny sibuk dengan rincian kerjasama dan pendirian perusahaan, dan yang paling penting tentang mobilisasi dana. Denny sangat merepotkan, karena uang tidak bisa keluar sesuka hati, butuh waktu lama untuk mendapatkan persetujuan dari brankas, dia dapat mempertimbangkan cara pinjaman luar negeri dan jaminan dalam negeri. Masalah lainnya bukanlah masalah besar, percaya itu bisa diselesaikan dalam waktu yang lama. Setelah makan, setelah meninggalkan restoran, Jack membawaku ke rumahnya yang ada di Sungai Meiping, sebuah bangunan 3 lantai yang berdekatan dengan tepi sungai, dekorasi di dalamnya bergaya Cina, semua perabotan terbuat dari batang mahoni, dan ada satu set lengkap tanduk sapi di dinding, yang mirip dengan gaya rumahnya yang ada di Chiang Rai. Dan di dalam sangat bersih, lantai dan furniturnya tidak bernoda sedikit pun, karena dia menyewa seorang pelayan dengan harga mahal untuk membersihkannya secara teratur. Aku pasti tidak akan mampu menyewa rumah seperti ini, tetapi tentu saja, Jack tidak memintaku untuk menyewa, dia meminjamkannya kepadaku. Jack masih ada urusan, setelah mengobrol denganku di dalam rumah sebentar, dia pergi. Sebelum dia pergi, awalnya aku ingin menyuruh Aldi dan Cody pulang bersamanya, tetapi dia meminta mereka untuk tinggal lagi, mengatakan bahwa sopir keluarga Gong mungkin akan mengirim seseorang untuk datang mencariku. Selain itu, Aldi dan Cody biasanya tidak melakukan apa-apa, cukup mereka saja yang ikut denganku. Aku tidak bisa menolak, akhirnya aku hanya bisa setuju. Setelah mencatat kebutuhan sehari-hari yang diperlukan, aku meminta Aldi untuk membawaku kembali ke hotel untuk membereskan barangku.
Koperku sangat kecil, satu ransel ditambah satu tas belanja. Setelah turun ke bawah untuk check out, Aldi dan aku berjalan keluar dari pintu hotel dan tiba-tiba bertemu dengan sosok yang sangat akrab, Elina. Dia mengenakan setelan yang aku lihat dalam mimpiku tadi malam, mengenakan pakaian kantor dengan garis-garis hitam dan putih yang jelas. Hai. Aku menyapanya dengan senyum tenang, aku sudah check out, dan aku akan pindah sekarang. Elina menggigit bibirnya dan bertanya, apakah kamu ingin tinggal di Thailand selamanya? Aku mengangguk, tinggal sebentar saja, mungkin aku juga akan bekerja di sini ke depannya. Oh, sebenarnya di sini cukup menyenangkan, apakah kamu sudah menemukan tempat tinggal? Sudah ketemu. Baguslah kalau begitu, itu, gajimu dan uang PH kamu, aku sudah meminta bagian keuangan secepatnya untuk memanggilmu, mungkin dalam 2 hari ini. Terima kasih. Aku tidak menolak, karena aku pantas menerimanya, selain gajiku, Kari memintaku untuk pergi, tetapi ingin membujukku untuk pergi, tentu saja harus ada kompensasi. Topik ini sepertinya sudah selesai, aku tersenyum padanya dan berjalan keluar dari hotel dengan membawa tas di punggungku. Dia melambai padaku. Seperti yang aku lihat dalam mimpiku tadi malam. Tetapi ketika aku melihat ke belakang, aku masih melihat dia berdiri di pintu. Ketika aku berjalan ke tempat parkir, aku melihat ke belakang, dan kemudian aku melihatnya berbalik dan berjalan masuk ke dalam hotel. Rumah Jack memiliki semua jenis furnitur, termasuk perlengkapan tempat tidur, dan semuanya baru. Tapi aku masih pergi ke mall dan membeli perlengkapan tempat tidur baru, menggunakan barang sendiri lebih nyaman. Aldi dan Cody juga akan tinggal di sini selama periode ini, mereka tinggal di lantai 2, Cody tinggal di ruang belakang, dari jendela, dapat melihat pemandangan di dekat sungai Meiping di belakang rumah, Aldi tinggal di ruang depan dan bisa melihat jalan di depan gerbang. Selain itu, Jack selalu sangat berhati-hati, rumahnya sendiri dijaga ketat, rumah itu juga telah dilengkapi dengan CCTV, ada kamera di depan, belakang, kiri dan kanan, tidak ada sedikit celah di seluruh rumahnya. Aku membereskan semua barangnya, setelah setengah jam tidur di ranjang empuk tempat tinggal baruku, aku membawa Aldi dan Cody keluar pergi ke klub menembak. Mercedes-Benz S600L yang dikendarai Aldi juga, sementara menjadi sopirku, Aldi dan Cody adalah sopir pembalap. Ini seperti pertempuran seorang pria yang sukses. Karena tiba-tiba tidak pergi bekerja, aku tidak terbiasa, aku masih berada di lapangan tembak saat sore hari. Meskipun Aldi banyak berbicara dan tidak terlihat sangat andal, teknik menembaknya sangat akurat, sehingga instruktur kagum karenanya. Tidak heran bisa menjadi pengemudi Jack sebelumnya. Mungkin menembak benar-benar masalah bakat, dan dia pasti sudah lama berlatih, demi merawatnya, Jack seperti memperlakukan peluru sebagai uang gratis. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 204 berkompromi. Setiap kali dia mengambil peluru, dia dengan bangga akan pamer ke Cody. Cody malas berbicara dengannya, mungkin sudah terbiasa. Sebaliknya, keterampilan menembak Cody jauh lebih buruk daripada dia, tetapi jauh lebih baik daripadaku. Kami, satu orang menembakkan ratusan peluru, kami tidak pergi sampai tangan kami masam dan memegang pistol dengan stabil. Dalam perjalanan, aku menerima telepon dari Carlos, dia mengatakan bahwa ia telah menghubungi polisi di Phuket, orang-orang di sana mengatakan bahwa Yadi mengaku dan mengatakan dalangnya adalah Clay, lawan menghabiskan uang untuk membuatku dalam masalah dan mengatakan bahwa dia akan mematahkan kakiku. Tapi dia tidak memberi tahu siapa temannya yang lain, dia mengatakan bahwa Clay mempekerjakan mereka secara terpisah, dia sendiri juga tidak mengenal rekannya. Dia tidak menyebutkan Timothy, dia berpura-pura tuli dan bisu kepada polisi membicarakan masalah Timothy, dia mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya sama sekali. Temannya juga sama, sampai mati tidak akan menyebutkan nama Timothy, tetapi mereka mengatakan bahwa Clay lah yang memerintahkannya. Ini di luar harapan. Dengan pengakuan mereka, Clay tidak bisa melarikan diri, keluarga Gong mereka tidak memiliki kontak di sini. Tetapi keluarga Gong dapat menghabiskan banyak uang untuk mengeluarkannya, sistem kepolisian di sini terkenal dengan korupsinya. Terlebih lagi, Carlos memberitahuku bahwa orang-orang dari keluarga Gong datang. Saat sore hari, seorang pria bernama Luke pergi ke kantor polisi mereka, dia menyebut dirinya adalah paman Clay, dengan membawa pengacara setempat dan beberapa pengawal, dia ingin melihat Clay. Tetapi Bruce menolak permintaannya untuk menemui Clay dengan alasan bahwa kasus itu masih dalam tahap investigasi dan persidangan, dan hanya mengizinkan pengacara untuk masuk sendiri untuk melihat Clay. Tepat sebelum Carlos menelponku, Luke dan pengacara baru saja meninggalkan kantor polisi. Jika tidak ada kejadian di luar dugaan, Luke akan segera mendatangiku. Kembali ke rumah, aku sedang duduk di ruang tamu di lantai pertama menonton TV dengan Aldi dan Cody, sekitar jam 5, ponselku tiba-tiba berdering. Mengeluarkan ponselannya, tanpa diduga Elina yang menelpon.
Aku langsung menjawab teleponnya, dengan sopan mengatakan halo, dan kemudian mendengar Elina berkata, Roman, keluarga Clay ada di sini, dia ingin bertemu denganmu. Aku bertanya, siapanya Clay, apa yang ingin dibicarakan kepadaku? Namanya Luke, dan dia adalah paman Clay, dia ingin berbicara denganmu tentang permusuhanmu dan melihat apakah ada kemungkinan rekonsiliasi. Jangan khawatir, ada paman Chris dan aku, dia tidak berani sembarangan datang, dan keluargaku telah berbicara dengan keluarga Gong, dan mereka bersedia untuk berdamai sekarang. Aku terdiam sesaat dan berkata, oke, di mana ingin bertemunya? Aku berada di restoran di sebelah hotelku, sambil makan dan berbicara dengannya, dia sudah mengatur semua makannya, kita bertemu jam 6, pada saat itu aku akan pergi dengan paman Chris. Baiklah, sebentar lagi aku akan ke sana. Sampai jumpa. Iya, sampai jumpa. Menutup telepon Elina, aku tersenyum dan berkata kepada Aldi dan Cody, paman Clay ada di sini, dia ingin bertemu denganku dan mengatakan dia ingin berbaikan. Hei! Cody menurunkan semangatnya, Kak Roman, apakah kamu ingin bertemu mereka? Aku mengangguk, tentu saja, mari kita lihat apa yang mereka inginkan dan bagaimana menyelesaikannya. Hehe, setidaknya suruh mereka mengeluarkan uang sebanyak 75 juta, bukan bat tapi rupiah, jangan ditanya berapa jumlah itu. Cody menggelengkan kepalanya dan berkata, Kak Roman, tampaknya rekonsiliasi ini tidak ada artinya, Clay sudah masuk, mereka ingin kamu mengeluarkan Clay lagi, atau menyuruh kamu membiarkan mereka pergi dan tidak pernah mencari masalah dengan keluarga Gong mereka lagi. Aku tidak bisa menahan tawa, ingin menyuruhku membiarkan mereka pergi, gagasan seperti ini tidak akan pernah ada, mereka tidak akan takut kepadaku, selain itu, aku tidak memiliki kemampuan untuk pulang negara untuk mencari masalah dengan mereka, lingkungan keamanan publik tidak ada yang sama dan tidak sembarangan. Mengenai keinginan untuk menyuruhku mengeluarkan Clay, itu masih mungkin, mereka pasti telah menyelidikiku, mereka tahu bahwa aku mengenal Carlos dan Heken, begitu aku berbicara, mereka pasti akan membantu Clay keluar. Metodenya juga sangat sederhana, dengan menggunakan rekaman yang kami kirim ke Carlos tadi malam, ubah suara kami, dan kemudian publikasikan, dialog dalam rekaman itu cukup untuk membuktikan bahwa Clay dipaksa untuk mengakui bahwa ia yang memerintahkannya, kemudian kirim seseorang untuk berbicara dengan Yadi dan minta mereka menyerahkan pengakuan, ubah hitam menjadi putih, dan Clay akan dibebaskan. Tetapi jika orang-orang keluarga Gong tidak berdamai denganku, mereka mungkin tidak dapat mengeluarkan Clay dengan uang, karena ada Carlos dan Tuan Heken, aku berpikir mereka tidak akan melepaskan musuhku untuk mendapatkan uang, terutama Tuan Heken, lagi pula, aku mempunyai bisnis dengannya. Cody mengerutkan kening dan memikirkannya, lalu mengangguk, Kak Rowan, menurut perkataan ini, apakah kamu benar-benar ingin menjadi lemah lembut? Kurasa begitu, dan Elina, yah, gadis yang aku sukai sebelumnya, keluarga mereka mempunyai mitra dengan keluarga Gong, tampaknya kekuatan mereka masih memiliki pengaruh pada keluarga Gong. Elina mengatakan bahwa dia telah meminta keluarganya untuk berbicara dengan orang-orang dari keluarga Gong. Keluarga Gong bersedia untuk berdamai, karena itu, kali ini mereka tidak boleh datang ke sini untuk melakukan bisnis, tetapi hanya untuk berdamai denganku. Aldi sangat bersemangat lagi, Kak Roman, karena ini yang terjadi, aku akan meminta mereka untuk memberi lebih banyak poin nanti, 75 juta tidak cukup, setidaknya 150 juta. Aku sedikit gagap, otakmu penuh dengan uang, beberapa hal lebih penting daripada uang. Hei, bukankah ini demi Kak Roman? Yah, aku akan mandi dulu, dan kemudian aku akan melihat apakah mereka mau memberikan uang, mereka harus memberikannya atas kemauan mereka sendiri, kalau tidak, kita akan diperas dan jongkok. Setelah selesai berbicara, aku bangkit dan naik ke lantai atas, aku ingin mandi dulu, saat sore hari, badanku penuh dengan keringat karena kami belajar menembak. Ketika aku menaiki tangga, tiba-tiba aku teringat kembali pada apa yang baru saja aku katakan, beberapa hal lebih penting daripada uang. Sepertinya agak konyol. Itulah yang dulu aku pikirkan, tetapi sekarang aku tidak dapat menemukan sesuatu yang lebih penting daripada uang. Mungkin ini hanya rasa pertemanan. Dulu aku berfantasi betapa nyamannya tinggal di satu villa dengan balkon besar di lantai 3. Tapi sekarang, aku menyadari bahwa tampaknya rumah bertingkat 3 tidak begitu nyaman, jika ingin mandi, harus naik ke lantai 3, karena pakaian, handuk, dan benda-benda lain ada di kamar mandi di lantai 3. Kedepannya, jika diriku memiliki uang untuk membelinya, aku akan mempertimbangkan untuk memasang lift yang mewah. Setelah mandi, aku berganti pakaian baru. Ketika aku turun ke lantai pertama, aku melihat bahwa Aldi dan Cody juga telah mengganti pakaian mereka. Mereka mengenakan jas hitam, dan rambut mereka juga tersisir rapi, sangat jelas baru saja selesai mandi. Aku bertanya-tanya, di musim yang panas ini, kenapa kalian pakai jas, apakah tidak panas?
Aldi menarik kerah baju dan berkata sambil tersenyum, Kak Roman, nanti ingin bernegosiasi? Tentu saja, kita harus berpakaian dengan rapi. Kak Roman, apakah kamu pikir setelan ini mengesankan? Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 205. Halo, Direktur Elina. Tidak perlu dibuat sampai formal begini, pihak lawan juga bukan orang yang hebat, agak asal juga cukup. Petik 2. Tidak boleh terlalu asal, kalau tidak nanti pihak lawan akan menganggap remeh, harus berpakaian yang cocok, supaya orang dari keluarga Gong tahu, kita adalah grup yang terorganisir dan disiplin. Aku agak tersipu malu, kakak, kamu ini. Aldi melambaikan tangan memotong ucapanku, tidak, Kak Roman, hari ini kamulah ketuanya, kami adalah bodyguard pribadimu yang sangat kuat. Bahkan Cody yang biasanya tidak banyak bicara juga merapikan kerah baju, tersenyum dan berkata, Kak Roman, aku pakai seperti sangat tampan kan, setelah selesai makan kita sekalian ke bar untuk bersenang-senang. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis, ya, sangat tampan, perginya seperti ini saja. Hei, kalau begitu mari kita jalan. Berjalan keluar dari kediaman, setelah menaiki mobil Mercedes-Benz itu, aku melihat jam, menyadari baru jam 5:30, lalu bilang ke Aldi, nyetirnya lambat sedikit, pergi cari angin dulu, tidak perlu buru-buru ke sana. Kota Chiang Mai tidaklah besar, dari sini ke restoran tempat pertemuan tidak sampai 10 menit waktu berkendara, waktu pertemuannya pukul 6, sekarang ke sana masih terlalu pagi. Aldi merespon, bertanya, Kak Roman, atau tidak kita pergi cuci mobil ini sudah seminggu tidak dicuci, nanti saat sampai juga bisa sedikit bergaya. Cuci mobil juga sekitar belasan hingga 20 menit, waktunya pas. Kemarin malam mobil ini juga dibawa ke pinggiran kota, tidak sedikit debu yang menempel, sudah seharusnya dicuci. Mengenai bergaya, aku belum pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Aldi bisa juga mengeluarkan pemikiran seperti ini, biasanya ikut di sisi Jack, pemuda yang sedikit-sedikit ingin mengubur orang, seharusnya adalah penjahat yang dingin, tidak disangka ternyata memiliki pemikiran kekanak-kanakan untuk bergaya dengan jas. Sifatnya ini sangat mirip dengan Adam Luo, cara berpikirnya polos, bahkan sedikit kekanak-kanakan, tetapi orangnya tidaklah bodoh, kecuali saat sedang lepas kendali. Orang seperti ini sangat cocok menjadi pengikut, karena tidak terlalu banyak pikiran, tidak perlu mengkhawatirkan masalah kesetiaan. Aldi menyetir mobilnya ke tempat cuci mobil, menunggu pekerjanya mencuci mobilnya hingga bersih, baru kami pergi ke restoran tempat pertemuan. Di jalan, aku mendapat telepon dari Elina, bilang bahwa dia dan Luke sudah sampai, tanya aku sudah sampai mana. Aku bilang beberapa menit lagi akan sampai, suruh mereka untuk tunggu sebentar. Kira-kira jam 6:10, aku sampai di restoran, telat 10 menit dari waktu yang dijanjikan. Sebenarnya aku memiliki maksud, sengaja sedikit telat muncul, supaya Luke tahu aku sedikit pun tidak terburu-buru, tahu bahwa aku tidak terlalu menganggap penting pertemuan ini. Di bawah tuntunan pelayan, ketika memasuki sebuah ruangan pribadi, aku melihat Elina dan Karihe. Di samping Karihe duduk seorang parubaya, tampak agak mirip dengan Mark bersaudara, tampaknya dia adalah paman dari Clay bersaudara, Luke. Selain mereka 3 orang, di dalam ruangan pribadi masih ada 4 orang laki-laki, semuanya memiliki postur tubuh yang tinggi besar dan ekspresi yang dingin, 2 diantaranya berdiri di belakang Luke, 2 lainnya masing-masing berdiri di belakang Elina dan Karihe. Sangat jelas, masing-masing dari mereka membawa bodyguard. Lagi pula mereka tidak disuruh keluar, malah tetap tinggal di dalam ruangan pribadi, mereka takutnya kalau aku balik muka ketika sedang bernegosiasi. Baik Karihe maupun Luke, mereka seharusnya tahu kalau sendirinya bukanlah tandinganku, kalau beraksi, mereka berdua digabung pun tetap tidak bisa mengatasiku. Aku juga tidak menyuruh Aldi dan Cody untuk keluar, sekiranya karena saat masih mengikuti Jack dulu sudah terbiasa dengan peran seperti ini. Setelah memasuki pintu, Aldi dan Cody berdiri di belakangku, juga memasang wajah yang tidak berekspresi, terkesan sangat profesional. Halo, Direktur Elina. Aku menyapa Elina dengan senyuman, tetapi tidak mempedulikan Karihe dan Luke. Duduklah. Elina juga tersenyum, tetapi ucapannya agak sedikit kaku, seperti tidak tahu harus bagaimana menyapaku, terlalu sopan akan terkesan asing, terlalu intim juga tidak terlalu pantas. Singkatnya, sekarang aku dan dia agak canggung. Setelah aku duduk, dia menunjuk orang itu, Roman, ini adalah Tuan Luke, juga paman dari Mark dan Clay. Halo, aku berbicara dengan ringan. Halo. Ucapan Luke juga sangat datar, sambil menilaiku dengan beberapa kali menatapku. Aku langsung berbicara ke intinya, tidak tahu Tuan Luke mengundangku datang, ingin membicarakan apa. Luke tidak terburu-buru bicara, namun menunggu setelah menuangkanku teh, dan berjalan keluar ruangan pribadi, baru berbicara dengan tegas, Tuan Roman, orang jujur tidak mengatakan hal yang bermaksud tersirat, kali ini aku kembali ke Thailand, karena masalah antara Anda dan Clay.
Aku tahu sifat Clay, mungkin menyinggung Tuan Roman, lalu kalian berkonflik, Mark juga membayar harga satu kaki untuk ini, kedepannya akan mempengaruhinya berjalan. Tetapi Tuan Roman Anda, malah tidak mendapat kerugian apapun, baik dari aspek ekonomi, maupun keselamatan Anda, maupun hal lainnya, jika dibandingkan Tuan Roman jauh lebih beruntung daripada Mark. Kemudian, kakak laki-laki Mark, Clay karena kemalangan yang menimpa adiknya menjadi murka, lalu datang ke sini untuk meminta penjelasan, tetapi parahnya, dia ditangkap, namun Tuan Roman Anda tetap tidak mendapat kerugian apapun, masalah ini. Aku tidak bisa menahan diri untuk memotong ucapannya, tersenyum dengan dingin dan berkata, jadi, kamu juga ingin datang untuk meminta pertanggungjawaban. Luke mengernyit, di matanya terdapat sedikit kekesalan, tetapi dengan cepat kembali lagi ke kondisi semula, menggelengkan kepala, Tuan Roman, kali ini aku datang, bukan untuk meminta pertanggungjawaban, tetapi hanya ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara damai. Apa yang disebut kalau kejahatan dibalas kejahatan kapan hal itu akan berakhir, itu benar, dua generasi muda keluarga kami yang satu terluka, yang satu masuk kantor polisi, masalah-masalah ini sudah terjadi, sudah tidak bisa diubah, walaupun Tuan Roman juga kehilangan satu kaki, dan masuk penjara sekali, juga tidak bisa mengubah kemalangan mereka. Jadi, kami tidak bersedia untuk melakukan hal yang tidak berguna lagi, juga tidak ingin melihat kemalangan menimpa Tuan Roman, kami memilih untuk berbaikan dengan Tuan Roman, dengan begitu kita putuskan kebencian, semuanya mengurus urusannya masing-masing dan tidak mencampuri urusan satu sama lain. Mendengar perkataan Luke, aku tidak menjawab, hanya tersenyum dengan ringan. Karena aku tahu bahwa dia pasti masih memiliki persyaratan. Ternyata benar, Luke mengangkat cangkir teh dan menyeruput sesuap, setelah membersihkan tenggorokan, bicara lagi, tapi, masalah Clay masih ada kesempatan untuk ditolong, dia hanya ditangkap dan dimasukkan ke kantor polisi saja, sekarang ini masih belum dituntut, dan belum dijatuhi pasal. Jadi, perdamaian kali ini, kami ada sebuah persyaratan, yaitu Clay harus aman. Aku tahu, alasan kenapa Clay masuk kantor polisi, benar-benar terima kasih untuk Tuan Roman, kamu mengutus orang untuk mencegatnya di Chiang Rai, menculiknya kembali ke Chiang Mai untuk dihajar, lalu membuangnya di jalanan dan memanggil polisi untuk menangkapnya. Alasan kenapa polisi tahu Clay ada di mana, juga karena motif dari Tuan Roman, Carlos dari kantor polisi itu, adalah temannya Tuan Roman, dia yang membantu Tuan Roman untuk melakukan hal ini, tebakanku benarkan. Karena Tuan Roman mampu untuk membuatnya masuk ke dalam, pasti juga mampu untuk mengeluarkannya, persyaratan kami adalah, kamu keluarkan Clay dari kantor polisi, dengan begitu masalah ini akan selesai, aku bisa bersumpah di hadapan Elina dan Paman Kari, mulai dari hari ini sampai seterusnya, kami keluarga Gong tidak akan mengejar masalah yang lalu lagi, selanjutnya Mark dan Clay tidak akan mencari Tuan Roman lagi, mengenai hal ini kami pasti bisa melakukannya. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 206 persyaratan. Aku tersenyum dengan ringan, juga mengangkat cangkir teh dan menyeruputnya, mengangkat kepala dan menatap Luke, berkata dengan pelan, Tuan Luke, atas dasar apa kamu mengira aku akan berdamai dengan kalian? Raut wajah Luke langsung berubah, mengerutkan alis dan menatapku. Tuan Roman, jangan-jangan Anda tidak bersedia untuk berdamai, juga masih ingin bertaruh dengan kami keluarga Gong sampai akhir. Aku menggelengkan kepala, tidak, bukannya tidak bisa berdamai, tetapi persyaratan yang kamu ajukan, kenapa terlihat hanya menguntungkan kamu saja, aku tidak mendapat keuntungan apapun, kenapa harus membantumu untuk mengeluarkan Clay? Luke semakin mengernyitkan alis, Tuan Roman, apa maksud dari perkataanmu ini? Aku tadi sudah bilang, selanjutnya kami keluarga Gong tidak akan mencari masalah dengan Tuan Roman lagi, walaupun sekecil apapun masalahnya, apa ini masih tidak ada untungnya bagimu? Hehe, bicaranya seolah-olah aku takut kalian keluarga Gong mencari masalah denganku. Kamu, apa maksudmu? Maksudnya adalah aku dari awal tidak pernah takut dengan kalian, dari awal aku tidak takut kalian mencari masalah denganku, lagi pula Mark dan Clay sudah pernah mencobanya, tetapi apa akibatnya untuk mereka, apakah kamu mau mencobanya juga? Raut wajah Luke menjadi pucat, menggigit gigi sambil menatapku, juga tidak melanjutkan ucapannya. Elina yang di samping sepertinya udah tidak tahan lagi, setelah batuk pelan, dia berkata, lagi pula semuanya kan sudah duduk, dibicarakan saja baik-baik, Roman. Kedatangan Tuan Luke kali ini sungguh-sungguh ingin berdamai denganmu, lagi pula Mark dan Clay sudah membayar harganya, kamu memang tidak mendapat kerugian apapun, Tuan Luke hanya tidak ingin Clay masuk penjara saja, kamu juga tidak perlu meminta keuntungan apapun lagi. Mendengar perkataan Elina, aku tidak bisa menahan tawa, Direktur Elina, aku tidak melihat adanya kesungguhan darinya, hanya melihat dia secara sepihak memohonku untuk mengeluarkan Clay, di sisi lain bilang bahwa mereka tidak akan mengejar masalah yang lalu lagi, membuatnya terlihat seperti aku sudah berhutang kepada keluarga Gong, juga seolah aku takut dengan keluarga Gong.
Mereka hanya mengajukan persyaratan kepadaku, malah tidak ada pengorbanan sedikit pun, jadi, sangat maaf, aku tidak bisa menerima kesungguhan untuk berdamai ini. Setelah selesai bicara, aku mengangkat cangkir teh dengan tenang, meminumnya sendiri. Sebenarnya ada satu kalimat yang belum aku ucapkan, yaitu kerugianku yang lebih besar dibandingkan mereka keluarga Gong. Aku kehilangan Elina. Di saat aku memberanikan diri untuk menyatakan perasaan kepadanya, saat baru menciumnya, dan saat dia baru saja menerimaku, Clay datang. Kalau bukan karena si sombong itu, mana mungkin aku membuat Elina terlibat dalam situasi berbahaya. Kari He juga bagaimana bisa sangat murka sampai datang ke Chiang Mai, memaksaku untuk meninggalkan Elina. Clay paling banyak hanya masuk beberapa tahun penjara saja, tidak ada apa-apanya, bukannya aku tidak pernah masuk juga. Tetapi perkataan ini tidak aku ucapkan, karena kalau diucapkan di situasi seperti ini akan canggung, lagi pula sekarang Elina sudah berpisah denganku, kalau dibicarakan lagi sangat tidak masuk akal. Mungkin dia merasa kata-kataku ada benarnya, meminta lawan untuk melakukan ini dan itu secara sepihak, sendirinya malah tidak perlu mengorbankan apa-apa, hanya bilang tidak akan mencari masalah dengan pihak lawan lagi, di dunia ini mana ada hal yang begitu enak. Keluarga Gong agak terlalu percaya diri, mengira dengan sepatah kata, tidak mengejar, akan membuatku tergerak sampai menangiskah. Benar-benar lelucon. Luke perlahan menyipitkan matanya, setelah sekilas menatapku dengan pasti, berbicara dengan nada yang dingin, tampaknya, Tuan Roman benar-benar tidak takut pada kami keluarga Gong, keberanian ini benar-benar membuat orang salut, tetapi apakah tidak pernah terpikir oleh Tuan Roman, baik Mark maupun Clay, masalah yang mereka perbuat hanya keributan kecil saja, kalau mau dibicarakan dengan serius, menurut Tuan Roman sendiri punya berapa nyawa? Suaranya baru saja menurun, aku mengerutkan alis, menatapnya dengan dingin. Dari belakang tubuh tiba-tiba terdengar suara yang jelas. Segera, raut wajah Elina, Kari He, dan Luke yang berada di seberang berubah drastis, bodyguard di belakang mereka juga sekilas seperti menghadapi musuh dan maju beberapa langkah, melindungi sekitaran mereka. Sangat jelas, setelah mendengar Luke bertanya padaku punya berapa nyawa, Aldi dan Cody langsung mengeluarkan pistol, suara tadi adalah suara mereka mengisi ulang peluru pistol. Seketika suasananya berubah menjadi tegang, tidak hanya raut wajah Luke yang berubah, bahkan bodyguardnya juga terlihat sangat tegang, bahkan menciut. Karena mereka tidak punya pistol. Walaupun Thailand adalah negara yang melegalkan senjata api, tapi tidak setiap orang dapat membeli senjata api, harus mengajukan berbagai macam dokumen, dan tidak boleh ada catatan kejahatan. Untuk pengunjung, menggunakan cara yang legal tidak akan mungkin mendapatkan senjatanya, kecuali menggunakan cara yang melanggar hukum, misalnya mencari orang yang menjual senjatanya di bawah tanah. Luke baru sampai di Chiang Mai setengah hari, bodyguardnya tidak mungkin melewati perbatasan dengan membawa senjata, di sini juga tidak ada koneksi apapun, walaupun ingin mencari penjual senjata bawah tanah, juga tidak mungkin akan menemukannya dalam waktu singkat. Jadi, mereka benar-benar hanya memiliki tangan kosong, walaupun pandai berkelahi, apakah bisa menang melawan senjata? Setelah ketegangan yang membuat panik itu berlalu, Elina dengan tenang bertanya, "Roman, apa yang kamu lakukan?" Aku menggelengkan kepala, tidak melakukan apa-apa kan, setelah mereka mendengar Tuan Luke mengancamku, mereka hanya memberikan respon yang normal saja. Berhenti bicara, aku memutar kepala, Aldi, Cody, simpan dulu pistolnya. Aldi dan Cody tidak membantah, hanya menyimpan senjata dengan nurut. Aku sama sekali tidak khawatir mereka akan melarikan diri, karena mereka sering melihat orang-orang ini, tidak mungkin sampai lupa memikirkan keselamatannya. Setelah lega bertemu dengan Elina, aku berdiri, berkata kepadanya, "Direktur Elina, terima kasih sudah membantu menyusun pertemuannya, tetapi aku dan Tuan Mark sama sekali tidak bisa berbincang, jadi, maaf sekali, aku pergi dulu." Selesai bicara, sambil aku memutar badan berjalan ke arah pintu keluar, Aldi dan Cody menyipitkan mata mengawasi beberapa bodyguard itu, lalu baru mengikutiku. Mungkin tidak terduga aku akan tiba-tiba pergi, Elina dan Luke beserta yang lainnya tertegun. "Roman, tunggu dulu." Di saat Aldi ingin membukakan pintu untukku, Elina mengejar dari belakang. "Direktur Elina, perbincangan ini tidak ada artinya." Dia tidak menjawab, malah memutar kepala melihat Luke, berkata, "Paman Luke, apakah masih ada ruang untuk berbincang?" Bahkan panggilannya terhadap Luke berubah, tadi panggilnya Tuan Luke, sekarang berubah menjadi Paman. Sepertinya ingin memberitahuku, keluarganya dengan keluarga Gong memiliki hubungan yang sangat dekat, juga ingin memberitahu Luke, sudah membantu hal ini, apa yang tertahan keluarkan saja. Tetapi, Luke malah tertawa dingin, "Heh, Roman, kamu pikir dengan mengenal seorang sersan kecil, sudah sangat hebat, walaupun tanpamu, aku juga tetap bisa mengeluarkan Clay, paling-paling hanya mengeluarkan uang lebih saja." Setelah mendengar perkataannya, aku tidak tahan menggelengkan kepala dan tertawa, "Menurutmu,
bagaimana aku kenal dengan sersan itu, juga bagaimana aku bisa membuatnya menuruti perkataanku, mengambil resiko untuk pergi menangkap Clay, dan membantuku menutupi masalah Clay yang dipukuli. Kamu pikir aku hanya sekedar mengenalnya saja, semudah itukah? Luke tertegun, mengernyitkan alis, dan seketika raut wajahnya langsung berubah lagi menjadi buruk. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 207 mencari masalah. Aku tertawa lagi dengan pelan, Tuan Mark, begini, kamu menghabiskan lebih banyak uang lagi pun tidak ada gunanya, mengenai alasannya, silahkan dipikirkan sendiri, aku tidak menemani lagi. Selesai bicara, aku menolehkan kepala melihat Elina, tersenyum berkata, maaf, benar-benar sudah tidak bisa dibicarakan lagi, tunggu dia pikirkan baik-baik baru bicara lagi. Elina dengan pasrah menghela napas, tidak menghalangiku. Setelah Aldi membuka pintu ruangan, saat aku melangkah keluar pintu, aku tiba-tiba teringat akan suatu hal, lalu menolehkan kepala dan berkata, Tuan Luke, kalau kalian keluarga Gong ingin mengejar, atau ingin mencari masalah denganku, silahkan saja, aku hanya punya satu nyawa saja. Tetapi jangan lupa, kalian juga hanya punya satu nyawa, sampai waktunya tiba kita lihat siapa yang mati duluan, aku berani jamin Clay yang masuk penjara akan mati paling cepat, lagi pula, ternyata ada orang yang bisa mematahkan kaki Mark di Shanghai, juga pasti bisa membuat masalah lainnya di keluarga Gong. Mendengar perkataanku, raut wajahnya Luke menjadi semakin buruk, matanya menatapku dengan penuh kebencian dan keganasan, tetapi tidak mengeluarkan suara. Aku malas untuk bicara omong kosong lagi dengannya, langsung berjalan keluar dari ruangan pribadi. Hei, Kak Roman, apakah kamu melihat rupa mereka tadi? Saking takutnya sampai hampir mengompol. Setelah pintu ruangan pribadi itu ditutup dari dalam, Aldi berbicara dengan semangat. Aku agak kehabisan kata-kata, sebenarnya ingin bilang kalau ada orang yang mengeluarkan senjata di depan wajahmu, tetapi tanganmu malah kosong, juga pasti akan ketakutan sampai ngompol. Namun aku teringat ketika Bruce membawa orang ke restoran untuk mencariku, beberapa senjata mereka ditodongkan ke arah kami, saat itu ada Aldi dan Cody juga, tetapi mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun, sepertinya mereka sudah mengalami hal seperti ini banyak kali. Kalau dibilang, dua orang ini benar-benar sembrono, Cody adalah tipe yang tidak banyak bicara, biasanya hanya diam tak bersuara, bertolak belakang dengan Aldi, di depan Jack lumayan tenang, mungkin karena sering dimarahi, tidak berani banyak bicara di depan Jack, tetapi di depanku malah berubah menjadi sosok yang lain, sama sekali tidak seperti seorang penjahat. Hanya saja, walaupun dia agak banyak bicara, ketika menggigit orang mungkin tidak ada orang yang bisa membayangkan seberapa kejamnya dia. Seorang penjahat yang aktif. Aku khawatir dia terlalu aktif, tidak lupa untuk mengingatkan, cepat kembali ke mobil dan letakkan pistolnya, kalau Luke tidak senang melihat kalian, lalu melapor polisi bahwa kalian keluar dengan senjata ilegal, kalau dilaporkan ke polisi akan jadi merepotkan. Aldi dengan puas tertawa, tenang saja Kak Roman, kami tinggal letakkan senjatanya di mobil saja, polisi tidak akan menemukannya. Aku baru terpikirkan akan hal ini, Cody mengambil barang ini dari bawah tempat duduk, sepertinya bagian itu sudah dikutak-atik, bisa untuk menyembunyikan benda. Ternyata benar, setelah naik mobil, Aldi dan Cody mengeluarkan pistolnya, mengeluarkan peluru yang sudah diisi tadi, lalu menyembunyikannya di bawah tempat duduk. Sepertinya di bagian itu terdapat sudut ruang, walaupun polisi memeriksa mobil, juga sulit untuk menemukannya. Meninggalkan restoran, kami mengendarai mobil untuk pindah tempat, mencari pasangan untuk memesan makanan untuk makan. Di restoran tempat pertemuan tadi, sampai aku pergi pun tidak ada makanan yang dihidangkan, ingin makan sekalipun tidak bisa. Luke dan Elina beserta Karihe seharusnya masih ada di sana, sambil makan sambil membicarakan masalah perdamaian. Elina dan Karihe seharusnya akan memihak di sisi Luke, memberikannya ide dan rencana. Karena Elina memiliki sifat yang damai, dia tidak ingin aku saling bertengkar dan saling bunuh dengan keluarga Gong, lebih tidak ingin melihatku terkena masalah karena ini. Sebenarnya, aku juga tidak ingin berdarah, baik darah dari lawanku, maupun diriku sendiri. Di masa yang tenang tidak banyak orang yang suka seperti ini. Aku hanya tidak senang melihat keluarga Gong saja, kalau mereka benar berani, aku sama sekali tidak keberatan untuk bermain dengan mereka. Lagi pula aku bisa menetap di Thailand, bagiku lingkungan di sini ada keuntungannya, juga lebih aman. Tetapi seharusnya keluarga Gong tidak akan berani bermain seperti itu, seperti orang yang telanjang kaki tidak takut dengan orang yang memakai sepatu, nyawa keluarga mereka jauh lebih berharga daripada emasku, walaupun mereka hanya bersembunyi di belakang, hanya menghabiskan uang untuk mencari orang mengurus masalah, juga tetap mengkhawatirkan keselamatan mereka sendiri. Paling tidak, sebelum Clay dikeluarkan, mereka tidak akan berani macam-macam, kalau tidak si sombong itu mungkin akan betulan mati di dalam. Kalau tidak di luar perhitungan, tidak perlu berapa lama, Luke pasti akan mencariku.
Kalau persyaratan yang dikeluarkan pihak lawan membuatku puas, aku juga bersedia berdamai. Lagi pula masalah yang dilanggar Clay tidak akan membuatnya ditahan lama. Beberapa tahun kemudian, ketika dia keluar penjara dan pulang ke negaranya, keluarga Gong pasti akan membalasku tanpa terkekang oleh apapun. Sampai waktunya tiba aku harus ketakutan sepanjang hari, ketika ingin keluar harus melihat kalender kuning, harus membakar dupa menyembah Kuan Kong, harus mewaspadai sekitar setiap kali pergi ke suatu tempat. Aku tidak ingin melewati hari seperti ini, kalau tidak dari awal pasti bergabung dengan Jack. Tidak tahu apakah dia melakukan pekerjaannya dengan baik, di aspek ini aku juga tidak bisa membantunya sama sekali. Halo Denny Tong, beberapa hari belakangan ini lancarkah? Setelah teleponnya tersambung, aku menyapa Denny Tong. Denny Tong menjawab, bisa dibilang lancar, bukannya kamu sedang berkunjung ke Pulau Phuket bersama temanmu, kok bisa ada waktu untuk menelepon orang tua ini? Aku sudah kembali ke Chiang Mai. Oh, pulangnya kok cepat, sudah makan belum? Sudah makan, tadi lupa mengajak Denny Tong makan, salahku. Hahaha, aku juga dari tadi sudah makan, kalau kamu tidak ada urusan, datanglah ke hotelku untuk minum teh. Aku berpikir, lagi pula juga tidak ada hal yang harus dikerjakan, sehingga aku menyetujuinya. Oke, aku segera ke sana. Ya, aku masak air dulu. Setelah memutus telepon Denny Tong, aku menyuruh Aldi mereka untuk memutar balik mobil, lalu menyetir ke arah hotel yang ditinggali Denny Tong. Pengalaman memiliki mobil dan pengawal sangat lumayan, ada semacam rasa menjadi seorang bos. Tetapi aku harus cepat mendapatkan SIM, kalau tidak di sini harus orang lain yang menyetir untuk membawaku. Setelah sampai di tempat parkir hotel, Aldi dan Cody ingin mengeluarkan lagi benda yang ada di bawah tempat duduk, tetapi dihentikan olehku. Denny Tong tinggal di Hotel Bintang 5, keamanannya sangat terjamin, kalau ada orang yang ingin mencari masalah juga tidak akan beraksi di sini. Aku tidak membiarkan mereka ikut naik, hanya meminta mereka menunggu di kafeteria. Bertemu dengan Denny Tong tidak perlu membawa orang untuk berjaga, dengan seperti itu akan membuatnya merasa terkejut dan tidak menyukainya, karena kalau begitu akan terlihat tidak mempercayainya. Denny Tong sangat suka minum teh, baru memasuki pintu, langsung melihat dia mengangkat cangkir teh ke bawah hidungnya dan menghirup aroma tehnya. Roman, sudah datang ya? Melihatku memasuki pintu, Denny Tong meletakkan cangkir tehnya. Aku masuk dan duduk, bertanya, Denny Tong, beberapa hari ini Anda hanya berdiam di hotel, tidak keluar untuk jalan-jalan kah? Ada kok, baru saja aku pulang dari jalan santai, pagi hari juga aku pergi unutek jogging, berkeliling dan sebagainya. Baiklah, aku hanya takut kalau kamu hanya berdiam di sini saja. Denny Tong tersenyum, tenang saja, tengkorak tuaku ini sangat kuat, oh ya, kenapa kamu kembalinya begitu cepat? Karena muncul sedikit masalah, masih ingat yang dulu pernah kuceritakan padamu, mengenai Clay yang kakinya dipatahkan. Denny Tong mengernyitkan dahi, ingat, ada apa, dia mencari masalah denganmu. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 208 gara-gara Elina. Aku tidak bermaksud untuk menyembunyikan masalah ini dari Denny Tong. Aku memberitahunya tentang semua yang telah terjadi dan apa yang terjadi setelah itu, termasuk yang Luke mengajakku bertemu untuk menyelesaikan masalah di malam itu. Tentu saja, aku menyembunyikan masalah yang aku menyatakan perasaanku dan mencium Elina. Masalah ini sepertinya tidak cocok untuk dibahas bersama orang tua. Setelah mendengar perkataanku, Denny Tong mendengus dan berkata, apakah keluarga Gong ini sangat hebat? Sudah jelas orang yang mematahkan kaki Mark bukan kamu dan dia masih menyuruh orang lain membawa pistol untuk melawan kamu. Mungkin saja mereka mengira aku satu kelompok sama Bruce. Lagi pula jika mereka tahu aku bukan bagiannya Bruce, tetap saja mereka akan mencari masalah kepadaku. Karena aku juga bertengkar dengan Mark waktu itu. Itu terlalu sombong, apakah mereka pikir bahwa mereka itu agen penegakan hukum? Dan juga orang yang mencariku tadi, si Luke. Sudah berumur 4 atau 50 tahunan juga sama saja sombongnya. Denny Tong mengambil sebatang rokok cerutu dari samping kotak dan juga mengambil gunting untuk menggunting kedua sisi rokok cerutu, sambil berkata, waktu itu aku agak sedikit sibuk sehingga tidak bisa mengurus masalah Mark. Tapi sekarang kelihatannya, aku harus mengurus masalah ini dengan cepat. Aku menggelengkan kepalaku, Denny Tong, kamu harus lebih berhati-hati dengan masalah ini, jangan sampai kamu terkena imbasnya. Denny Tong menaruh rokok cerutu itu di mulutnya, dan menyalakannya. Lalu menghisap asapnya, sambil berkata, tenang saja, aku tidak ceroboh. Jika tidak ada waktu yang tepat, aku tidak mungkin melakukannya. Lagi pula, cara aku melakukannya juga beda dengan kalian yang melakukannya dengan gampang tapi kasar. Umurku sudah tua tidak bisa melakukan cara seperti itu. Entah dalam uang atau yang lain, aku tidak sebanding dengan keluarga Gong. Tetapi aku akan mencari cara lain, aku yakin suatu saat nanti aku bisa mencari caranya atau bisa aja pelan-pelan, perlahan-lahan melawan keluarga Gong.
Waktu itu Mark menyuruh orang untuk menculik istri dan anakku, cepat atau lambat aku akan menanyakannya tentang masalah ini. Aku mendengar suatu makna dalam pembicaraan Denny Tong. Dulu ia bilang hanya akan berurusan dengan Mark, tetapi sekarang dia malah berbicara tentang keluarga Gong. Kelihatan jelas niatnya berubah atau ia sengaja mengatakan itu agar aku senang. Berdasarkan usia dan pengalamannya, seharusnya ia tidak melakukan hal yang ceroboh. Ia mengatakan bahwa ia akan mencari cara lain, mungkin saja dari hal bisnis untuk melawan keluarga Gong. Bisa juga, ia mencari cara untuk menggali masalah keluarga Gong yang tidak diketahui oleh orang lain, lalu memanfaatkan masalah itu. Sepertinya kemungkinan keberhasilan opsi pertama lebih kecil, karena keluarga Gong adalah pemegang saham perusahaan Yufine. Meskipun perusahaan Yufine melakukan investasi tanah, tetapi itu bukan bisnis utamanya dan juga bukan mereka yang melakukannya. Tidak ada kesempatan untuk bersaing antara Denny Tong dan perusahaan Yufine, apalagi perang bisnis. Kecuali Denny Tong pernah melakukan bisnis yang sama dengan perusahaan Yufine. Tetapi di depan perusahaan besar seperti Yufine, Denny Tong kelihatan sangat kecil. Bahkan jika ada persaingan, sulit bagi Denny Tong untuk mengalahkan perusahaan Yufine. Jadi, Denny Tong seharusnya akan mengambil cara kedua, yaitu menggali informasi keluarga Gong yang tidak diketahui oleh orang lain, menggali sebanyak-banyaknya. Lebih baik lagi, jika ia bisa memasukkan orang yang membantu keluarga Gong ke dalam penjara sehingga dapat menghilangkan kebencian dan juga tidak perlu khawatir akan balas dendam. Ini mungkin akan memakan waktu yang panjang. Tidak lama kemudian, kita tidak membahas masalah keluarga Gong lagi, lalu kita membahas kerjasama kita. Perihal pekerjaan, aku memberitahu Denny Tong, aku dipecat oleh Dimas, sekarang aku pengangguran. Denny Tong bengong sebentar, lalu terkejut, mengapa bisa begitu? Mengapa dia memecatmu? Mengusirmu sama saja seperti ia memotong jalannya sendiri. Aku berbicara dengan tanpa daya, lalu memberitahu isi percakapanku dengan Kari He kemarin malam, termasuk keputusan Elina, aku memberitahu semuanya ke Denny Tong. Denny Tong tertegun sebentar hingga aku memberitahunya alasan dan proses kejadiannya, baru ia berkata, hubungan kalian sangat kejam. Aku menggelengkan kepalaku tanpa daya, lalu mengambil secangkir teh dan meminumnya. Setelah Denny Tong mendengar masalah ini, ia bicara dengan serius, Roman, kamu sudah tidak bekerja dengan Dimas. Bagaimana jika kamu balik ke Cina dan menetap di kantorku beberapa bulan? Kantorku yang di Shanghai akan melaksanakan sebuah proyek. Kamu pergi ke sana belajar sesuatu dulu, memahami usaha ini dan kamu kembali ketika proyek di sini siap untuk memulai, bagaimana? Kali ini aku yang kaget, kembali ke Cina untuk belajar sebentar. Sepertinya ini saran yang cukup baik, lagi pula aku baru saja sehari tidak bekerja. Tetapi sudah merasa tidak ada kerjaan, dan hatiku merasa kosong. Denny Tong lanjut berbicara, tenang saja, keamanan di Cina sangat bagus, keluarga Gong tidak berani melakukan apapun di Shanghai. Selain itu, aku akan memberimu pengawal, dan gajinya dibayar oleh perusahaan, anggap saja seperti memberi supir untuk pemimpin baru. Aku mengangguk, pulang ke Cina untuk belajar tentu saja tidak masalah, ini adalah kesempatan yang susah didapat. Tetapi soal pengawal, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Seperti yang kamu katakan, keamanan di negara kita sangat bagus, mereka tidak berani macam-macam. Tidak bisa, tetap saja beresiko. Ini berkaitan dengan hidup dengan mati, jadi harus lebih teliti lagi. Tetapi, menyuruh perusahaan untuk memberi gaji, aku pikir ini tidak perlu. Jika aku memerlukan pengawal, nanti aku yang memberi gaji kepadanya sendiri. Hei, kamu ini petinggi perusahaan, memangnya mengapa jika didampingi oleh supir? Selain itu, aku paham situasimu, kamu tidak akan tahan jika aku menyuruhmu memberi gaji kepada pengawal sendiri. Sudah pasti begini, tidak ada tapi-tapi. Denny Tong kelihatannya sudah sering melakukan hal seperti ini, sudah terbiasa. Aku ragu sejenak, tetapi pada akhirnya aku mengangguk dan menyetujuinya. Tetapi dengan syarat, supir atau pengawalnya harus aku yang memilih sendiri. Denny Tong mulai memberitahukan aku tentang proyek di kantor Shanghai, termasuk tentang apa yang aku lakukan setelah pulang ke Cina. Waktu pulangnya mungkin bulan ini, karena masih banyak kerjaan di sini yang belum selesai. Butuh beberapa waktu untuk mendapat persetujuan administratif, dan banyak pekerjaan yang tidak bisa aku ikut campur tangan. Jadi, pulang untuk menetap beberapa saat adalah pilihan yang tepat. Di Shanghai ada temanku, Bayu, Lenny, dan Weni. Tentu saja, mungkin aku dengan Weni tidak mungkin ada banyak interaksi. Semenjak aku tahu bahwa ia suka kepadaku, aku sudah memutuskan untuk menjauhkannya. Lagian aku tidak bisa memberi apa yang ia inginkan, lebih baik aku menjauh. Ini adalah cara yang paling tepat. Adam Luo juga masih ada di Shanghai, jadi aku tidak perlu takut tidak ada yang menemani aku untuk minum-minum dan aku juga bisa melihat perkembangan Adam Luo dengan Yone. Yang paling penting adalah aku harus pulang untuk belajar.
Dulu aku tidak mengerti soal perindustrian tanah, sama sekali tidak mengerti. Sekaligus aku mengambil peluang dari proyek baru yang akan diluncurkan di sana, walaupun jika waktunya terlalu singkat, sehingga aku tidak bisa belajar banyak. Tetapi setidaknya aku mengerti tentang prosesnya dan pengetahuan soal itu. Denny Tong berkata, ia ingin aku bisa menguasai satu bidang, bisa dibilang ia ingin aku mengurus salah satu proyek baru, sehingga ia ingin aku menjadi penanggung jawab di salah satu bisnis. Perihal masalah ini, aku sedikit tidak mengerti. Aku tidak lama mengenalnya, hanya pernah menolong istri dan anaknya, seharusnya ia tidak punya alasan yang kuat untuk menghargaiku. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 209 serakah. Setelah ragu beberapa saat, akhirnya aku mengatakannya dan bertanya kepadanya. Denny Tong tidak terburu-buru menjawabnya, ia malah diam sejenak, sepertinya ia sedang merangkai kata-kata. Setelah sekian lama, ia menghela nafas dan berkata jujur kepadaku, sebenarnya ia melakukan ini bukan hanya karena aku memiliki koneksi di sini tetapi juga karena ia sudah tua. Selalu ada rasa penyesalan di dirinya kepada mantan istrinya dan kedua anaknya. Meskipun mereka acuh tak acuh dengannya, tetapi ia ingin memberi warisan kepada kedua anaknya itu dan sisanya diberikan kepada istri dan anaknya sekarang. Tetapi hubungan kedua anaknya dengan istrinya yang sekarang kurang baik, dan menyimpan rasa dendam. Anaknya yang satu lagi masih kecil, ia takut saat ia tidak bisa bekerja lagi, kedua anaknya dan mantan istrinya akan bertengkar karena warisan. Jadi ia ingin mencari orang yang kepribadiannya baik, orang yang bisa dipercaya, orang yang punya kemampuan dan orang yang bisa membantunya dan anak-anaknya mengurus perusahaannya. Nanti anak-anaknya tidak perlu ikut campur tangan tentang soal perusahaannya, hanya perlu mengambil keuntungan dari perusahaannya saja, masalah keuangan diurus oleh orang lain. Tetapi orang di kantor tidak ada yang memuaskan, termasuk yang masih muda, karena mereka serakah dan kemampuannya kurang. Yang memiliki kemampuan juga tidak bisa dipercaya, yang bisa dipercaya kemampuannya malah kurang. Soal kemampuan yang ia bilang, bukan mengarah kepada kemampuan manajemen, tetapi mengarah kepada yang bisa mempertahankan orang lain. Orang ini harus mempunyai keberanian, ketegasan dan orang yang tidak bermain kotor. Ia selalu memikirkan masalah ini, lagi pula usianya sudah tidak muda, tidak punya banyak waktu lagi. Saat mengenalku, ia tidak menjadikanku sebagai orang yang akan diperkirakan untuk mengambil alih perusahaannya. Waktu itu kita hanya teman, ia hanya menganggapku sebagai orang yang pernah menolong istri dan anaknya saja. Sampai aku meneleponnya dan memberitahunya tentang Jack dan Suchard mengajakku bekerja sama. Tiba-tiba terlintas satu ide di otaknya, lalu membawaku kembali ke pandangannya. Menurutnya selama aku berinteraksi dengannya, aku memenuhi semua syaratnya. Aku mendapat kepercayaan ia, dan juga mempunyai kemampuan yang cukup. Aku hanya perlu dilatih sebentar, 10 atau 8 tahun belum tentu bisa membantunya mengurus perusahaan ini. Aku pikir kata-katanya sedikit tidak masuk akal. Sekarang ia mempercayaiku hanya karena aku tidak menerima uangnya sebesar 4 miliar, dan tidak menerima saham yang ia berikan. Bukankah itu terlihat sangat mudah? Kalau aku di posisinya, sulit bagiku untuk mempercayai orang yang berinteraksi dengan aku kurang dari 3-5 tahun, atau orang yang belum pernah sehidup semati denganku. Contohnya, Adam Luo, ia bisa termasuk salah satu orang yang sehidup semati denganku waktu di penjara. Dan juga Jack, dari musuh yang bertengkar setiap hari dan sekarang menjadi teman. Dari proses ini aku percaya, kita sudah cukup mengenal satu sama lain. Tetapi Denny Tong, sejujurnya saja aku merasa aku belum cukup mengenalnya, dan ia pun sama. Aku tidak memberitahunya tentang ini, dan hanya bertanya, apakah kamu tidak takut jika beberapa tahun ke depan, aku akan menjadi orang yang serakah? Denny Tong tertawa keras, ia bilang ia sangat pandai melihat orang. Aku tidak bisa berkata-kata, ia mengambil kesimpulan seseorang dari pandangannya, sepertinya ini bukan cara yang biasa dilakukan oleh seorang pengusaha sukses. Setelah ia tertawa, Denny Tong berkata jujur kepadaku. Ia bilang ia juga tetap mengawasiku, 3-5 tahun sudah waktu yang cukup untuk mengenal seseorang. Sebenarnya serakah bukan sesuatu hal yang buruk, apalagi bagi seorang pengusaha, serakah termasuk hal baik. Tetapi jika keserakahan itu udah mengancam keuntungan anak-anaknya, ia akan memecatku dan mencari orang yang baru, atau menyuruh orang yang paling hebat di kantor untuk meneruskannya. Intinya, ia tidak akan membiarkan siapapun mengancam keuntungan anak-anaknya. Saat berkata ini, wajahnya sangat serius dan jujur. Ia tidak kelihatan lagi bergurau. Setelah berkata itu, ia menepuk bahuku. Ia bilang ia mempercayaiku seperti ia selalu mempercayai pandangan ia melihat orang lain. Jadi, ia akan terus melatihku, dan ketika aku sudah mempunyai kemampuan yang cukup, ia akan menyuruhku mengambil alih perusahaannya. Masalah ini butuh waktu beberapa tahun, dan ia masih mengawasi perkembanganku.
Aku tidak melanjutkan percakapan ini, karena sedikit canggung. Sepertinya tadi aku menganggap masalah ini terlalu mudah, aku tidak kepikiran bahwa ia akan masih tetap mengawasiku. Kalau begini, semua sudah bisa dipahami. Danny Tong ingin mencari orang yang bisa membantu anak-anaknya mengurus perusahaannya dan mencari keuntungan untuk anak-anaknya, caranya ini bisa dimengerti. Hubungan ia dengan kedua anak dari mantan istrinya kurang baik, jadi ia tidak berani memberi perusahaannya kepada kedua anaknya itu. Lagi pula jika ia memberinya, nanti istri dan anaknya yang sekarang mungkin saja dikucilkan. Akan terjadi pertengkaran hebat antar keluarga, tidak lama kemudian perusahaan bisa bangkrut. Ia juga tidak bisa memberi perusahaannya kepada anaknya yang paling kecil, karena usianya benar-benar masih kecil. Meskipun masih ada 10 tahunan, ia juga hanya anak remaja yang berumur 10 tahunan. Anak berumur 10 tahunan harusnya pergi belajar, menikmati waktu masa remaja, bukan untuk mengurus sebuah perusahaan. Memberi perusahaannya kepada istrinya juga tidak bisa, istrinya bukan orang yang bisa berbisnis. Jadi ia hanya bisa mencari orang lain untuk mengurus perusahaannya. Orang yang bisa meneruskan usahanya, dan juga orang yang bisa membuat anak-anaknya hidup berkecukupan. Ada satu hal yang belum ia bicarakan, tetapi aku bisa menebaknya, yaitu siapapun yang membantunya mengurus perusahaannya. Saat anaknya sudah dewasa dan mempunyai kemampuan, ia akan membiarkan anaknya yang paling kecil untuk mengurus perusahaannya. Kelihatan jelas ia lebih menyayangi anak dan istrinya yang sekarang. Apalagi anak yang ia dapatkan setelah usianya telah tua, dan hubungannya dengan mantan istri dan kedua anaknya kurang baik, jadi ia hanya bisa mengandalkan anaknya yang paling kecil. Danny Tong mengalihkan pembicaraan, mungkin ia tahu aku tidak ingin berbicara banyak tentang masalah ini. Tetapi aku tidak bisa tidak memikirkan hal tersebut, apalagi untuk mengurus perusahaan yang menghasilkan uang sekitar 20 triliun, ini benar-benar seperti mimpi. Tentu saja, ini bukan main-main. Untuk sekarang, aku tidak ada arahan, dan tidak berani melakukannya. Aku memikirkan, jika nanti aku menikah dengan orang lain, aku juga pasti mempunyai anak. Jika nanti anak aku sudah besar, aku pun belum terlalu tua. Aku bisa membantu anakku banyak hal, apalagi dalam urusan bisnis. Setidaknya tidak akan seperti Danny Tong, ingin memberi perusahaannya ke anaknya, tetapi umurnya masih terlalu kecil dan akhirnya terjadi banyak masalah. Aku bukan seorang wirausahawan, menjadi generasi kedua dari keluarga kaya lebih enak daripada membuka usaha sendiri. Jika bisa menghasilkan harta sebanyak beberapa triliun, anak aku tidak harus bersusah payah untuk mencari nafkah. Asalkan, kepribadiannya tidak buruk, tidak melakukan hal buruk itu sudah baik, tidak ada salahnya menjadi generasi kedua dari keluarga kaya. Tentu saja, aku terlalu cepat untuk memikirkan ini, seharusnya aku menikah dengan orang yang aku cintai dulu, baru memikirkan masalah ini. Aku menetap di tempat Danny Tong cukup lama, sampai malam jam 10 aku baru pulang. Di kedai kopi di lantai bawah, aku melihat Aldi yang sedang mengantuk, dan juga kondisi Cody yang tidak jauh lebih baik, ia bersandar di kursi dan menatap teleponnya dengan bosan. Sepertinya mereka telah minum banyak kopi, tetapi Aldi tetap dalam kondisi mengantuk. Bisa terlihat menunggu itu tidak enak dan juga bosan. Kelihatan jelas, menjadi pengawal juga tidak mudah. Saat tuannya sedang mengurus sesuatu, mereka harus menunggu di luar dan tidak boleh melakukan hal lain, tidak boleh tertidur. Hanya boleh duduk atau berdiri saja, jika dipikir-pikir aku merasa tidak enak. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 210 tidak masuk otak. Aku sedikit tidak enak hati berjalan di samping mereka, dan berkata, maaf, membuatmu menunggu terlalu lama. Aku terlalu asik berbicara dengan Danny Tong. Aldi merenggangkan badannya, setelah ia sadar ia menaruh tangannya di tengah pinggangnya, dan berusaha membuka matanya untuk melihat sekitar. Cody menaruh teleponnya dan tertawa kepadaku, kakak Roman, tidak terlalu lama kok, aku pun juga belum selesai menonton satu film. Aku melirik ke bawah dan melihat di layar ponsel Cody, ada seorang lelaki tua di belakang halaman dan seorang anak kecil yang sedang berlarian. Tidak lama kemudian, lelaki tua ini terjatuh dan anak itu tidak tahu apa-apa, anak kecil itu masih menembak pistol air ke lelaki tua itu sambil tertawa. Melihat adegan itu, aku merasa sedih. Tidak heran kalau Cody bilang ia belum menyelesaikan satu film, judul filmnya The Godfather, filmnya sudah hampir mendekati ending. Itu adalah adegan meninggalnya generasi pertama dari keluarga Corleone, yang bernama Anthony. Setelah itu, anaknya Michael yang meneruskan tahtanya, dan anaknya juga membantu ayahnya, Anthony untuk membalas dendam. Mengusir para pengkhianat, membunuh 4 kepala keluarga besar, dan menjadi generasi kedua Godfather. Ini merupakan film gangster, atau dikenal sebagai Alkitab pria. Aku telah menonton ketiga triloginya, meskipun masing-masing filmnya berlangsung selama 3 jam, tetapi setiap satu film, aku menonton ulang sebanyak 4-5 kali.
Aku bisa mengingat kata-kata mutiara dari Godfather Anthony, aku bisa mengingat setiap gerakan dan ekspresinya, yang paling aku ingat adalah saat dia dan anaknya meninggal di halaman belakang rumahnya. Perbedaannya mereka itu, saat Anthony meninggal masih ditemani oleh cucu kesayangannya. Tetapi saat Michael meninggal, ia hanya sendirian dan sedang berjemur di bawah matahari. Badannya perlahan-lahan terjatuh dan di sampingnya ada seekor anjing yang sedang bermain dan saat ia terjatuh, anjingnya terkejut. Karena Anthony sangat hebat dalam menjaga keluarganya, jadi keluarganya sangat menghormatinya dan mencintainya. Tetapi Michael berbeda, ia mengandalkan kemampuannya yang kejam dan licik, tetapi keluarganya tidak harmonis, bisa dibilang ia cerai dengan istrinya. Ia memerintahkan orang lain untuk membunuh kakak kandungnya, dan anak perempuannya juga meninggal di bawah senjata musuh. Akhirnya, dia tersiksa dan tanpa daya meninggal sendirian. Ia tidak salah, tetapi situasi dan kondisi yang menyebabkan ini semua terjadi. Ini merupakan film yang dapat membuat orang mengeluh. Lamunanku terhenti setelah mendengar suara Aldi, aku menarik semua pandanganku dan menatap ponsel Cody dengan penuh keraguan. Kakak Roman, film yang ditonton oleh Cody sangat membosankan, aku tidak pernah menonton ini sampai selesai. Cody sedikit kesal, orang seperti kamu yang tidak berpendidikan, tentu saja tidak akan mengerti film ini. Aldi cemberut, Cody, kamu jangan membodohiku. Film ini menceritakan tentang merebut bisnis dan tanah dari orang lain, padahal cukup menggunakan pistol, tidak perlu harus berpendidikan. Kamu tidak tahu apa-apa, coba kamu tanya ke kakak Jack. Menjadi seorang preman butuh berpendidikan apa tidak? Bukan hanya bernegosiasi dengan orang lain, tetapi juga harus mengurus anak-anak yang lain, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Benar juga. Lagian aku tidak bisa belajar caranya kakak Jack, dan juga hari ini saat kakak Roman dan keluarga Gong sedang bernegosiasi, jika aku jadi kakak Roman, mungkin aku sudah mengangkat meja dan memukulnya. Makanya aku bilang, film ini tidak bisa dimengerti oleh orang biasa. Aku melihat kakak Jack sudah menonton ulang berkali-kali. Mengapa aku tidak pernah melihatnya menonton ini? Setiap kali pulang ke base camp, kamu selalu pergi minum dan bermain kartu dengan Jun, tentu saja kamu tidak melihatnya, aku pernah berkali-kali mengantar barang ke kakak Jack dan melihat ia sedang menonton film ini di ruang tamu. Tidak heran jika kakak Jack selalu menyuruhmu mengambil barang. Ngomong-ngomong, apakah kakak Roman juga pernah nonton film ini? Mendengar percakapan mereka berdua, aku tertawa dan mengangguk, pernah, sama seperti Jack, aku menontonnya berulang kali. Cody sedikit bangga, nih, kakak Roman juga sudah nonton berkali-kali. Aldi menggaruk kepalanya, kalau begitu tunggu ada waktu, aku akan menonton lagi. Baiklah, sudah waktunya pulang. Aku melambaikan tangan ke mereka dan berjalan keluar duluan. Cody dan Aldi mengikuti aku dari belakang, Cody masih berbisik dan menjelaskan tentang plot dan alur film ini ke Aldi. Biasanya Cody tidak banyak bicara, tetapi saat membahas film ini, ia langsung banyak bicara. Hanya berjalan dari bar ke tempat parkir, ia mungkin telah bicara banyak melampaui jumlah biasanya. Aldi semakin mirip dengan Adam Luo, ia sifatnya juga sama seperti ini. Menyuruh ia diam dan memahami alur dan plot dari sebuah film lebih susah daripada menyuruh ia memukul banyak orang. Saat di jalan, aku bertanya kepada mereka, apakah mereka ingin minum bir. Cody bilang ia terserah, kemanapun aku pergi ia akan selalu mengikuti. Butuh waktu yang lama untuk Aldi menentukan, Aldi berkata bahwa jika ingin minum bir, bisakah dibawa pulang dan diminum di rumah. Lalu kita membeli beberapa barbecue dan sejenisnya untuk dibawa pulang ke rumah. Aku agak bingung, biasanya Aldi tidak suka menetap di rumah terlalu lama. Akhirnya, kita membeli 2 dus cangkir, dan membawa pulang banyak barbecue, dan juga membeli banyak makanan ringan di toko, ada keripik kentang, kacang, dendeng dan sejenisnya. Tentu saja, ada mie, ham, sosis, roti, biskuit sejenisnya, untuk berjaga-jaga agar tidak kelaparan nanti malam. 3 lelaki tinggal di satu atap rumah, tidak bisa tidak minum bir, sepertinya malam ini tidak akan keluar. Saat pulang ke rumah, Aldi melakukan satu hal yang membuatku tertawa. Ia membuka televisi di ruang tamu, mencari film The Godfather, lalu tangan kirinya memegang sebotol bir, tangan kanannya memegang barbecue, dan duduk santai di sofa sambil menonton film. Cody juga sama, ia memegang bir duduk di sampingnya, dan mulai spoiler. Mungkin seumur hidupnya, ia paling suka menonton film, terutama film yang sejenis dengan The Godfather. Ia menjadi banyak bicara setelah membahas ini. Tetapi saat ia ingin melakukan spoiler lebih banyak, Aldi langsung berbicara, bisa tidak kamu berkualitas sedikit? Apakah kamu tidak tahu bahwa spoiler itu sangat menyebalkan? Cody mengedip matanya, dan mendengus, lalu ia diam. Aku sedikit malu, kelihatannya Aldi adalah preman yang termotivasi. Aku juga ikutan duduk, meminum bir dan memakan barbecue sambil mengingat kembali film ini.
Tetapi aku tidak nonton sampai selesai. Setelah makan dan minum, di saat pertengahan film, aku bangkit dan naik ke atas. Aku mengingatkan dan memberitahu Aldi dan Cody agar tidak tidur terlalu larut, karena besok pagi aku ingin pergi melatih mengendarai mobil. Setelah selesai mandi, aku bersandar di kasurku dan mengambil ponselku membuka WeChat. Banyak pesan yang belum aku baca di grup kelas, kebanyakan dari Weni, Lenny dan teman yang lain sedang berbicara pemandangan di Pulau Phuket, dan disertai juga foto. Pemandangan di dalam foto itu sangat indah, pesta yang ramai di pantai. Mereka kelihatannya sangat senang. Sayangnya, Clay menyuruh orang menggangguku. Andai saja ia tidak menggangguku, mungkin aku sedang bersama Elina di pinggir pantai menikmati pesta. Menginjak pasir di pantai saat pagi hari, atau berenang, menyelam dan lain-lain. Aku tidak tahu apakah nanti akan ada kesempatan seperti ini lagi atau tidak.